Selamat datang di The Debate. Coba bayangkan Anda sedang berada di ruang gawat darurat. Oke, situasi yang cukup menegangkan ya. Iya, banget. Anda jatuh, lengan Anda sakit luar biasa, lalu dokter melakukan ronsen. Nah, di layar ada garis putih bergerigi yang sangat jelas. Patah tulang kan? Betul, lengan Anda patah, dokter menunjuk layar itu dan berkata, "Ini masalahnya, kita harus operasi." Semuanya biner jelas dan pasti, patah atau tidak patah. Dan sebagai manusia, kita sangat menyukai kepastian seperti itu, bukan? Kita suka ketika sebuah masalah bisa dikategorikan dan diberi label dengan sangat jelas. Tepat sekali. Tapi gimana kalau kita memindahkan analogi ronsen ini ke ranah keamanan sebuah negara? Dulu, mendiagnosis ancaman itu sama mudahnya dengan melihat tulang patah. Maksudnya ancaman fisik yang terlihat ya? Ya. Anda melihat 100 tank berbaris di perbatasan, nah itu ancaman militer. Jelas. Tapi hari ini, gimana krisis pengungsi, naiknya permukaan air laut, atau bahkan krisis ekonomi bisa tiba-tiba dianggap sama mematikannya dengan invasi militer? Itu transisi yang ekstrim sebenarnya. Sangat ekstrim, dan itulah perairan diagnostik yang sangat keruh yang akan kita selami hari ini. Nah, ruang pertukaran intelektual kita ini akan membedah perdebatan krusial dari pemikiran mazhab Copenhagen. Ini adalah sebuah kelompok pemikir studi keamanan yang dipelopori oleh Barry Buzan dan kawan-kawan. Yang juga sering disebut sebagai kelompok wideners ya. Betul. Inti perdebatan kita hari ini adalah apakah memperluas definisi keamanan hingga mencakup isu lingkungan, sosial, dan ekonomi itu adalah langkah cerdas untuk merespon dunia modern? Atau justru sebaliknya, Ya, ataukah jangan-jangan konsep sekuritisasi ini justru alat berbahaya yang merusak koherensi analitis dan memberi celah bagi elit untuk memanipulasi ketakutan publik? posisi saya di sini cukup jelas ya. Kerangka perluasan keamanan atau sekuritisasi ini adalah lensa analitis yang mutlak kita butuhkan. Tanpa lensa ini, kita akan buta terhadap gimana dunia modern benar-benar beroperasi dan ancaman struktural apa yang sebenarnya sedang menghancurkan kita secara perlahan. Sementara saya melihat kerangka ini dari sisi yang jauh lebih kritis. Menjadikan segala hal sebagai ancaman keamanan eksistensial, itu adalah resep sempurna untuk menciptakan politik kepanikan. Politik kepanikan? Iya, panic politics. Ini melegitimasi penyalahgunaan kekuasaan dan pada akhirnya justru membunuh proses demokrasi normal itu sendiri. Oke, mari kita mulai dari dasar pemikirannya dulu. Mazhab Copenhagen memperkenalkan satu ide yang menurut saya sangat brilian. Keamanan itu bukan realitas objektif yang sekedar turun dari langit. Oke. Lalu apa? Keamanan itu, meminjam istilah akademisnya, adalah sebuah konstruksi sosial yang intersubjektif. Nah, bentar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, istilah intersubjektif ini seringkali membingungkan banyak orang. Bisa dielaborasi sedikit? Gini, coba bayangkan uang kertas. Selembar uang kertas bernilai Rp100.000 itu bukan karena kertasnya sendiri yang berharga. Ya, itu kan cuma kertas biasa. Betul, ia berharga karena kita semua masyarakat, bank, negara sepakat untuk memberinya nilai. Itulah intersubjektif. Ada semacam kesepakatan bersama. Nah, ancaman keamanan bekerja dengan cara yang sama. Maksud Anda, ancaman itu bergantung pada kesepakatan publik. Proses ini disebut sebagai tindak tutur atau speech act. Jadi maksudnya dengan sekedar mengucapkan kata-kata tertentu, realitasnya bisa berubah. Betul. Ketika seorang presiden berdiri di podium dan berkata, isu ini bukan lagi masalah politik biasa, ini adalah ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa kita. Nah, dia tidak sedang mendeskripsikan realitas. Dia sedang menciptakan realitas baru. Persis. Dia sedang menciptakan realitas baru. Dia sedang menekan tombol alarm darurat. Dengan kerangka 5 sektor baru, yaitu militer, politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial, teori ini memberi kita alat untuk melihat gimana alarm itu dibunyikan di berbagai aspek kehidupan kita, bukan cuma di medan perang. Saya paham logika Anda. Teori ini memang terdengar sangat canggih di atas kertas. Tapi disinilah justru titik letak bahayanya. Bahaya di mananya? Gini, ketika Anda menekan tombol alarm darurat itu, atau ketika sebuah isu sukses disekuritisasi, apa yang terjadi selanjutnya? Isu tersebut langsung ditarik keluar dari ranah politik normal. Maksud Anda,
ditarik keluar dari proses perdebatan parlemen yang biasanya lambat itu. Persis. Politik normal itu kan lambat, karena ada checks and balances, ada perdebatan demokratis yang harus dilalui, ada transparansi, ada hak asasi manusia yang harus dihormati. Tentu, itu wajar dalam demokrasi. Tapi, begitu sebuah isu dicap sebagai ancaman keamanan eksistensial, politisi tiba-tiba punya semacam tiket emas untuk melakukan extraordinary measures, tindakan luar biasa. Saya mengerti arahnya. Mereka bisa membypass hukum, menyensor media, bahkan memenjarakan oposisi tanpa pengadilan yang layak, semuanya atas nama, tanda kutip, menyelamatkan negara. Inilah yang saya sebut politik kepanikan. Jika semua hal dari imigrasi sampai ekonomi bisa disekuritisasi, maka setiap saat bisa menjadi status darurat. Makna keamanan itu sendiri jadi hancur. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, dan kekhawatiran Anda soal tiket emas itu sangat valid. Tapi, izinkan saya memberi perspektif yang berbeda soal konsep Speech Act ini. Silakan. Teori ini kan tidak sedang membenarkan kediktatoran atau tindakan represif. Teori ini justru sedang mendeskripsikan dan membongkar bagaimana manipulasi itu terjadi. Lagi pula, aktor politik tidak bisa sembarangan berteriak darurat, lalu semua orang langsung patuh begitu saja. Tetap ada proses persuasinya, kan? Tepat, ada satu elemen kunci di sini, yaitu audience acceptance atau penerimaan audiens. Kalau masyarakat tidak percaya dengan narasi yang dibangun, sekuritisasi itu akan gagal. Saya kurang yakin dengan alur penalaran tersebut, karena tunggu dulu. Argumen bahwa audiens harus menerima ini mengasumsikan bahwa masyarakat dan elit memiliki kekuatan yang seimbang dalam arena opini publik. Memangnya tidak begitu? Realitasnya sama sekali tidak begitu. Ada blind spot atau titik buta yang sangat masif dalam teori ini, terkait siapa yang sebenarnya memegang kendali atas mikrofonnya. Titik buta seperti apa maksud Anda? Bukankah audiens atau masyarakat punya otonomi penuh untuk menolak narasi dari pemerintah? Secara teoretis ya, secara praktis, jarang sekali. Coba kita lihat struktur kekuasaannya. Tidak semua aktor punya daya sekuritisasi yang sama. Seorang pemimpin negara misalnya yang menguasai stasiun TV nasional, memiliki buzzer di media sosial, dan mengendalikan narasi aparat intelijen. Mereka punya resources yang besar ya? Sangat besar. Aktor seperti ini bisa menanamkan ketakutan ke dalam benak jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Bandingkan dengan, katakanlah, kelompok aktivis lingkungan atau mahasiswa di negara berkembang yang mencoba menyekuritisasi isu pencemaran air. Mikrofon mereka jauh lebih kecil. Oke, ketimpangan kuasa. Betul, konsep persetujuan audiens ini terlalu naif karena mengabaikan ketimpangan kuasa yang sistemik tadi. Pada akhirnya, sekuritisasi ini hanya menjadi alat bagi pihak yang kuat untuk mendikte apa yang harus ditakuti oleh pihak yang lemah. Oke, itu argumen yang tajam. Anda berpendapat bahwa mereka yang punya kapital dan akses media bisa memanipulasi audience acceptance itu sesuka hati mereka. Betul sekali. Dan kita tidak perlu berteori panjang lebar soal ini. Kita punya contoh empiris yang sangat mengerikan tentang gimana mekanisme manipulasi ini bekerja secara real di sektor keamanan sosial. Mari kita lihat respon Polandia pasca krisis pengungsi Uni Eropa di tahun 2015. Kasus Partai Law and Justice itu, ya, atau yang dikenal dengan PiS. Ya, tepat sekali. Pada tahun 2015, Uni Eropa sudah punya aturan main yang sangat jelas, yaitu Traktat Lisbon. Aturan ini mencakup kuota relokasi pengungsi yang lari dari Suriah, Timur Tengah, dan Afrika. Ini seharusnya adalah isu kebijakan sipil biasa, soal regulasi perbatasan normal. Dan pembagian beban antar negara Uni Eropa. Benar. Lalu apa yang dilakukan Partai PiS di Polandia? Mereka malah memindahkan isu birokrasi ini ke ranah keamanan eksistensial. Mereka mulai memproduksi narasi bahwa ribuan pengungsi yang melarikan diri dari perang ini adalah ancaman langsung, ancaman terhadap budaya, identitas Kristen, dan homogenitas etnis Polandia. Padahal kalau kita lihat datanya, Polandia saat itu hampir 97% penduduknya beretnis asli Polandia. Secara logis, beberapa ribu pengungsi tidak akan menghapus identitas budaya mereka. Persis, tidak ada ancaman fisik yang objektif sama sekali. Tapi disinilah peran aktor fungsional bermain. Ini istilah dari mazhab Copenhagen juga kan? Iya, functional actors.
Aktor fungsional ini bukan tokoh utama pembuat kebijakan, melainkan pihak-pihak yang membantu memperkuat narasi ketakutan. Contohnya seperti stasiun TV sayap kanan, organisasi anti-imigran, atau tokoh populis di internet. Mereka membombardir audiens dengan gambar-gambar kerusuhan. Membingkai isunya secara negatif terus-menerus. Ya, mereka mengaitkan setiap pengungsi dengan serangan teroris di Paris, memicu Islamofobia yang luar biasa di tengah masyarakat. Berarti mereka melakukan speech X secara kolektif dan masif ya? Tipe. Dan coba lihat hasilnya. Apakah audiens menolak narasi itu, seperti klaim teori tadi? Tidak. Otak manusia itu sangat rentan terhadap ketakutan. Opini publik Polandia yang awalnya 72% mendukung penerimaan pengungsi, dalam waktu singkat berbalik arah tajam. 71% jadi menolak keras. Perubahan yang sangat drastis hanya karena perubahan retorika. Betul. Dan dengan tiket emas dari kepanikan publik ini, pemerintah Polandia jadi punya alasan kuat untuk membypass hukum Eropa. Mereka menolak sistem kuota asilum secara sepihak. Ini adalah bukti nyata di mana sekuritisasi menjadi senjata legal untuk melegitimasi rasisme, eksklusivisme, dan diskriminasi. Pemaparan yang sangat runut dan kuat tentang gimana kepanikan itu diproduksi. Tapi gini, Anda menyajikan cerita Polandia ini seolah-olah itu adalah kelemahan fatal dari teori mazhab Copenhagen. Memang begitu kan? Teori ini memberikan ruang untuk manipulasi tersebut. Saya justru melihatnya dari arah sebaliknya. Inilah kekuatan utama teori ini. Coba pikirkan, tanpa kerangka sekuritisasi, kita mungkin hanya melihat kejadian di Polandia itu sebagai dinamika politik biasa atau sekedar perubahan tren pemilih yang natural. Kerangka dari Buzan dan Wever ini justru berhasil mengekspos anatomi kebohongannya. Mengekspos anatomi kebohongan? Gimana bisa teori yang menciptakan masalah ini disebut mengekspos? Karena teori ini memberi kita bahasa yang presisi untuk membedah trik sulap politisi tersebut. Mazhab Copenhagen tidak pernah memuja sekuritisasi sebagai sesuatu yang bermoral baik. Sama sekali tidak. Mereka sangat sadar dan memperingatkan bahwa sekuritisasi itu seringkali berdampak buruk karena mematikan proses demokrasi. Oke, lalu apa solusinya menurut mereka? Itu sebabnya mereka merekomendasikan desekuritisasi, yaitu menarik kembali isu yang sudah dibikin panik ke ranah publik yang rasional. Dengan kacamata analitis teori ini, kita bisa melihat secara jelas bahwa migran di Polandia itu bukan ancaman nyata, melainkan ancaman yang dikonstruksi melalui bahasa. Oke. Ini adalah alat ronsen yang memperlihatkan kepada kita gimana elit sedang meretas pikiran masyarakat. Saya setuju bahwa alat ronsen itu berguna untuk diagnosis. Itu poin yang bagus. Tapi mari kita tarik realitas manipulasi ini ke konteks yang lebih dekat dengan keseharian audiens kita. Retorika keamanan ini tidak cuma dipakai untuk menakuti masyarakat akan orang asing atau imigran. Memangnya dipakai untuk apa lagi? Ia jauh lebih sering diputar-balikan ke dalam. Untuk menyerang sesama warga negara, untuk menghancurkan musuh politik domestik dari dalam. Maksud Anda menggunakan bahasa keamanan untuk melabeli kelompok oposisi secara spesifik? Si identitas politik. Coba kita ambil contoh dari analisis wacana yang sangat umum di Indonesia. Penggunaan kata antek. Entah itu antek asing, antek paham tertentu, atau sejenisnya. Dalam kajian korpus linguistik dari berbagai jurnal politik kita, kata antek ini muncul dengan dominasi yang luar biasa. Oh, istilah itu memang sangat lazim terdengar saat musim pemilu? Sangat lazim. Faktanya, lebih dari 71% penggunaannya berada di ranah politik praktis. Dan yang lebih penting lagi, kata ini selalu dikelilingi oleh kata-kata dengan prosodi semantik yang negatif. Tunggu, prosodi semantik ini istilah yang sangat akademis. Maksudnya, kata antek ini selalu bergandengan dengan kata-kata bermuatan emosi negatif. Tepat sekali. Kata ini jarang berdiri sendiri dalam kalimat netral. Ia selalu bersinggungan dengan diksi seperti penjajah, pengkhianat, atau bahaya laten. Secara linguistik pragmatis, ini disebut sebagai tindak tutur ilokusi ekspresif dan representatif menurut Searle. Bahwa mereka sedang merepresentasikan sesuatu sebagai ancaman. Ya, bahasa sederhananya begini. Ketika seorang politisi menunjuk lawannya dan berkata, dia antek asing. Nah, politisi itu tidak sedang memberikan deskripsi faktual tentang afiliasi politik seseorang. Dia sedang menekan tombol alarm darurat di otak para pendukungnya. Dia sedang mengubah seorang pesaing politik biasa menjadi musuh ideologis negara yang harus diberantas habis. Saya melihat arah argumen Anda. Dengan melabeli oposisi sebagai ancaman keamanan nasional, politisi membenarkan tindakan persekusi. Betul.
Jika mau lawan politik Anda hanyalah orang dengan katakanlah kebijakan pajak yang berbeda, Anda cukup berdebat dengannya di parlemen. Tapi kalau lawan politik Anda adalah antek yang mengancam eksistensi negara, maka hal yang logis untuk dilakukan adalah membungkamnya, memenjarakannya, atau memprovokasi massa di media sosial untuk menyerangnya secara massa. Bahasa keamanan membunuh dialog rasional dan menggantinya dengan persekusi digital. Itulah bahaya nyata dari melebarkan definisi keamanan. Itu argumen yang menarik, walaupun saya akan membingkainya secara berbeda. Sekali lagi, contoh yang Anda berikan itu sangat solid. Tapi hal ini justru mengkonfirmasi dan mengukuhkan pentingnya teori sekuritisasi. Mengukuhkan bagaimana? Bukankah itu bukti nyata bahwa bahasanya merusak? Coba pikirkan. Jika kita masih menggunakan paradigma keamanan konvensional yang lama, yang tradisionalis itu, yang hanya bicara soal strategi militer, alutsista, dan tank, kita tidak akan punya kerangka konseptual untuk menganalisis mengapa sebutan antek di media sosial bisa menghancurkan stabilitas nasional kita. Jadi Anda berpendapat bahwa karena kita tahu cara kerja bahasanya, kita jadi kebal terhadapnya. Iya, atau setidaknya kita punya antidotnya. Fenomena penggunaan kata antek itu adalah wujud murni dari securitizing move, sebuah upaya sekuritisasi yang disengaja. Dengan menggunakan analisis linguistik korpus yang dipadukan dengan kerangka sekuritisasi, para akademisi dan jurnalis dapat mengidentifikasi agenda tersembunyi tersebut. Sebagai alat dekonstruksi ya. Tepat. Kita bisa melawan balik dengan berkata, "Hei, politisi ini tidak sedang melindungi negara dari bahaya. Dia hanya sedang melakukan tindak tutur untuk kepentingan elektoralnya sendiri." Pemahaman tentang proses inilah yang membuat audiens tidak mudah terjebak dalam kepentingan elit. Oke, saya bisa menghargai posisi itu. Jika digunakan murni sebagai alat dekonstruksi wacana oleh akademisi, teori ini memang brilian. Tapi, mari kita bergeser sedikit ke satu tantangan terbesar umat manusia hari ini. Ancaman yang bukan sekedar retorika, bukan sekedar pelabelan antek, dan jelas bukan sekedar konstruksi sosial yang mengada-ada. Saya rasa saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Krisis iklim dan ancaman lingkungan struktural. Tepat sekali. Perubahan iklim adalah ancaman fisik berskala global yang nyata. Es mencair, badai semakin ekstrim, jutaan orang terancam. Gimana kerangka sekuritisasi Anda menangani realitas yang tidak butuh audience acceptance untuk bisa membunuh kita ini? Nah, justru disinilah sekuritisasi berhenti menjadi sekedar alat observasi akademis dan berubah menjadi langkah aksi yang sangat esensial dan mendesak. Untuk krisis seperti perubahan iklim, saya berargumen keras bahwa kita harus mensekuritisasinya. Isu lingkungan tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut di ranah politik normal. Tunggu, mengapa tidak? Bukankah kebijakan lingkungan, adaptasi iklim itu seharusnya diatur lewat regulasi sipil, parlemen, dan kesepakatan internasional? Karena politik normal itu terlalu lambat. Debat parlemen soal kuota emisi karbon itu memakan waktu bertahun-tahun, seringkali disusupi oleh pelobi industri bahan bakar fosil, sementara suhu bumi terus naik secara kritis. Tapi melabelinya sebagai darurat keamanan tidak serta-merta menurunkan suhu bumi. Tapi itu mengubah cara negara merespons. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat ada 900 juta populasi di pesisir yang terancam langsung oleh kenaikan permukaan laut. Ilmuwan seperti Thomas Homer Dixon sudah membuktikan dengan jelas bahwa kelangkaan sumber daya dasar seperti air bersih akan secara langsung berujung pada protracted violence atau kekerasan berkepanjangan. Iya, perebutan sumber daya memang memicu konflik. Presis. Jika kita tidak memencet tombol alarm darurat sekarang, jika kita tidak memberikan status krisis keamanan tertinggi pada perubahan iklim dengan extraordinary measures, negara-negara tidak akan bertindak cukup cepat. Kita butuh negara memobilisasi anggaran tanpa batas dan mengerahkan sumber daya masif, layaknya ketika mereka merespons ancaman perang dunia militer. Saya datang dari arah yang berbeda di sini. Saya amini sepenuhnya besarnya bahaya iklim dan data IPCC itu memang menakutkan. Tapi respons Anda untuk menggunakan pendekatan keamanan pada lingkungan adalah langkah yang kontraproduktif. Malah, berpotensi sangat mematikan. Mematikan gimana? Memobilisasi dana besar secara darurat untuk transisi energi hijau itu mematikan. Itu kalau kita berasumsi naif bahwa institusi keamanan bekerja layaknya lembaga kemanusiaan. Padahal tidak sama sekali. Logika keamanan konvensional, institusi militer, intelijen, pertahanan, itu selalu beroperasi pada prinsip oposisi biner. Kita melawan mereka. Betul. Ada pihak kita yang harus dilindungi, dan ada musuh atau ancaman di luar sana yang harus dihalau.
Jika perubahan iklim ditangani dengan kacamata keamanan nasional, apa jadinya? Negara-negara kaya tidak akan fokus mengurangi emisi global atau berbagi sumber daya. Insting pertama mereka adalah represi dan militarisasi iklim. Bisa Anda berikan ilustrasi konkretnya tentang militarisasi ini? Tentu, alih-alih berbagi teknologi panel surya atau pendanaan hijau dengan negara berkembang, negara-negara maju akan menutup dan membangun tembok perbatasan yang lebih tinggi. Mereka akan menaruh penembak jitu di perbatasan untuk menghalau jutaan pengungsi iklim dari negara miskin yang pulaunya tenggelam karena air laut. Mengamankan perbatasan sebagai respons utama. Untuk distribusi air, militer akan dikerahkan untuk mengamankan sumber mata air secara egois demi kepentingan nasional mereka sendiri. Buzan sendiri memperingatkan bahwa ancaman lingkungan bersifat struktural. Jika disekuritisasi, ini tidak akan melahirkan solusi kolaboratif, melainkan ekofasisme. Yang dunia butuhkan bukanlah pendekatan keamanan nasional untuk iklim, melainkan desekuritisasi dan fokus pada konsep keamanan manusia atau human security. Pendekatan adaptasi sosial yang merawat solidaritas bukan menyalahkan insting bertahan hidup yang egois. Oke, itu kritik yang sangat tajam. Dan saya akui, realitas potensi militarisasi lingkungan itu adalah bahaya struktural nyata. Tantangan terbesar kita memang ada pada gimana menggunakan rasa urgensi dari sekuritisasi tanpa jatuh ke dalam perangkap isolasionisme. Namun, sebagai rangkuman komprehensif dari posisi saya, terlepas dari risiko pembajakan yang Anda sebutkan, inovasi mazhab Copenhagen dalam memperluas kelima sektor keamanan dan pemahaman tentang tindak tutur itu sangat fundamental. Kita tidak lagi hidup di era di mana keamanan hanya diukur dari panjangnya laras senapan atau jumlah tank. Betul, dunia semakin kompleks. Dan memahami bahwa ancaman bisa diciptakan lewat Speech Act, memahami gimana kelangkaan air dan keruntuhan ekonomi berjalin kelindang erat dengan stabilitas sosial politik kita, itu memberi kita peta analitis yang luar biasa. Konsep ini adalah lensa tak tergantikan untuk menganalisis gimana masyarakat kita berhadapan dengan bahaya non-tradisional, mulai dari perubahan iklim hingga pembentukan opini publik yang merusak proses demokrasi itu sendiri. Dan saya tidak memungkiri kedalaman analisis dari mazhab Copenhagen ini. Lensa mereka memang memberi kita visibilitas yang kuat terhadap dinamika kekuasaan yang sebelumnya bersembunyi di balik kata normal. Tapi refleksi penutup dari saya adalah sebuah peringatan kritis. Alat bedah analitis yang tajam, di tangan yang salah, bisa menjadi senjata pembunuh. Pedang bermata dua, ya? Iya, sekuritisasi ibarat pedang bermata dua. Ia sangat rentan dibajak oleh kaum elitis untuk membenarkan prasangka rasis, seperti yang terjadi pada kasus migran di Polandia, dan melumpuhkan ruang dialog demokratis melalui pelabelan antek. Untuk menghadapi ancaman struktural sesungguhnya di masa depan, jangan sampai kita menyerahkan kebebasan sipil kita demi ilusi keamanan darurat. Dunia mungkin lebih membutuhkan desekuritisasi dan kemanusiaan yang berakar pada solidaritas, agar kita bisa merespons tantangan iklim dengan akal sehat, bukan kepanikan. Saya rasa di titik konvergensi inilah kita menemukan makna terpenting dari diskusi hari ini. Walaupun kita punya perbedaan tajam soal apakah penerapan praktis sekuritisasi itu esensial atau berbahaya, kita berdua sepakat pada satu hal. Bahwa pemahaman kritis audiens adalah kuncinya. Tepat sekali, memahami proses di mana sebuah narasi dikonstruksi menjadi ancaman adalah modal terpenting bagi masyarakat modern agar tidak mudah dimanipulasi oleh kepentingan manapun. Jika publik mengerti mekanismenya, mereka tak akan mudah digiring oleh narasi elit. Tentu saja, masih banyak dimensi dari studi keamanan kritis ini yang belum sempat kita gali, seperti bias eurosentris di dalam literatur sumbernya. Atau absennya perspektif gender yang seringkali terabaikan saat negara merumuskan apa yang dianggap sebagai ancaman nasional. Benar sekali. Kalau kita kembali ke analogi mesin Rongsen di awal, mungkin pelajaran terbesarnya adalah ini. Ketika menyangkut nasib sebuah bangsa, kita tidak bisa lagi sekedar menatap layar dan mempercayai garis putih yang ditunjuk oleh politisi secara buta. Kita harus mulai bertanya siapa yang memprogram sinkronkan itu dan untuk kepentingan apa. Karena retakan di era modern seringkali bukan pada perbatasan wilayah kita, melainkan direkayasa pada struktur persepsi sosial kita sendiri. Metafora yang sangat kuat untuk menutup perjumpaan kita. Pertanyaan yang tersisa bagi para pendengar sekarang adalah ini. Ketika besok Anda melihat seorang tokoh menekan tombol alarm darurat di media Anda, meneriakkan adanya ancaman eksistensial, apakah Anda sedang melihat bahaya yang sesungguhnya? Ataukah Anda hanya sedang menjadi audiens dari sebuah tindak tutur yang dirancang secara sempurna? Evaluasilah sendiri. Sampai jumpa di diskusi The Debate selanjutnya.